네가 웬일이냐? 거시기를 봐. 아이 정말 선수새끼나 이고 새끼 미쳐 씨부리고 있어. 아니 버릇없는 새끼야. 나와 이때 새끼야. 나와. Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Villagers. Film ini menceritakan tentang seorang guru olahraga yang berjuang membongkar kasus pembunuhan murid sekolahnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. 어이, 너 잠깐만. 당신이 박 사장이야? 잠깐 얘기 좀 한다고. Film diawali di sebuah jembatan. Terlihat seorang wanita berpakaian lusuh yang bernama So-yun sedang berjalan. Tiba-tiba sebuah mobil datang menghampirinya. Di sisi lain, terlihat pria kekar yang bernama Yok Gi-chul mendatangi temannya dengan raut wajah yang kesal. 우리 애가 있단 Lalu, Yok-chul menyebut pelatih anaknya seorang penipu. Mendengar hal itu, seorang wakil ketua mulai berdiri hingga bicara kasar. 미쳐 씨부리고 있어. 아니 버릇없는 새끼야. 나와 이때 새끼야. 나와. Tanpa basa-basi, Yok-chul menjatuhkannya dengan satu pukulan. Dan kemudian akhirnya Yok-chul dipecat dari pelatih tinju. Ternyata sebelum menjadi pelatih tinju, Yok-chul bekerja sebagai penagih hutang. Kemudian di lain sisi terlihat seorang wanita yang bernama Yun-su memberitahu Yok-chul melalui telepon untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja barunya sebagai guru olahraga. Saat di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba ban mobilnya pecah. Terpaksa Yok-chul menghubungi Derek untuk membawa mobilnya. Sambil menunggu, dia melihat poster orang hilang yang tertempel pada papan pengumuman. Setelah itu, mobil Derek langsung membawa mobilnya untuk diperbaiki. 성수야. Ketika tiba di sebuah tempat, dia pun turun dan melihat beberapa remaja siswi sekolah sedang bertengkar dan merobek sebuah kertas. Wanita itu bernama Eugene menghampirinya dan memukulnya karena kesal. Saat mereka sedang bertengkar, untungnya Yok-chul datang dan menyuruh mereka semua pulang. 싸우지들 말고 집에 가. Saat Yok-chul pergi, Eugene memberitahu tiga wanita itu jika Sun-yung tidak kembali, dia akan membunuh mereka. Kembali ke Yok-chul, saat dia hendak pergi, ada seorang polisi menghampirinya. Polisi itu bernama Dong-su, karena dia mengenal Yok-chul sebagai mantan guru tinjunya. Berpindah ke Eugene, setelah pulang sekolah, dia pergi ke rumah nenek Son Yung-sun. Di situ neneknya terus menanyakan tentang So-yun, namun Eugene mengatakan kalau dia akan melapor polisi. Malam harinya terlihat Yok-chul sedang berlatih. Tiba-tiba dia melihat beberapa orang memaksa seorang wanita masuk ke dalam mobil. Dia kebingungan dengan kota ini karena sudah beberapa kali dia melihat kejahatan kecil di jalanan. Di lain tempat terlihat ada seorang pria yang sedang menerima panggilan telepon. Pria itu bernama Byung-du. Pada percakapan mereka melalui telepon, anak buahnya memberitahu kalau mereka sedang memberi pelajaran kepada target. Byung-du menyuruh anak buahnya mengurusnya karena dia ada rapat dengan ketua. Berpindah ke Eugene, saat berjalan sendirian, pria misterius mengikutinya. Untungnya Eugene bergegas naik bis sehingga pria itu tidak bisa mengejarnya.
Keesokan harinya, di sebuah sekolah, wakil kepala sekolah menjelaskan pekerjaan Yokchul yang menjadi guru olahraga. Yokchul juga diperkenalkan dengan guru-guru lainnya. Saat jam istirahat, Yokchul tidak sengaja bertabrakan hingga muridnya terpental. Di situ juga ada seorang guru yang bernama Lee Dong-yong meminta Yokchul agar ke kantin karena semua murid sedang berkumpul di sana. Yokchul langsung bergegas pergi ke kantin, namun para murid tidak peduli saat Yokchul mencari murid-muridnya. 양세일하고 있니? Setelah melihat ketua Kim Gi-tae, Yokchul langsung menyambutnya. Di situ, dia melihat Yujin dan langsung menghampirinya. Dia menanyakan tentang Soyun yang sudah 1 tahun tidak membayar uang sekolah. Mendengar hal itu, Yujin langsung kesal karena Yokchul tidak mengetahui apa yang sudah menimpa Soyun. Setelah itu, Yujin pun pergi. Dan di ruang guru terlihat Yujin sedang diperingati karena memasang poster Soyun. 쓸데없이 가출안에 신경 쓰지 말고 저런 애 Kembali ke Yokchul, dia pergi ke toilet. Dia terkejut melihat guru yang bernama Jisung keluar dari toilet wanita. Saat di dalam toilet, tanpa sengaja dia melihat Yujin keluar dengan memanjat pagar. Tiba-tiba, Doyong juga berada di sana dan memberitahu kalau murid sering merokok di halaman belakang bank. Lalu, Yokchul pun langsung bergegas pergi. Dan pada saat dia sedang bermain, Yujin melihatnya. Kemudian, Yokchul melihat kampanye ketua Kim yang mencalonkan sebagai gubernur. Di situ seorang pria berteriak mengatakan kalau semua para pejabat itu pembohong. Ketika melihat Yujin, Yokchul kembali mengikutinya hingga ke sebuah klub. Yujin pun masuk hanya untuk mencari Soyun. Untung saja Yokchul datang tepat waktu untuk membawanya pulang. 저기 아저씨 놔주라. Saat sudah di luar, Yokchul memberitahu kalau masalah seperti ini harus diselidiki lebih dulu. Tiba-tiba seorang wanita pekerja di sana keluar. Mereka pun langsung menanyakan tentang Soyun. Wanita itu lalu memberitahu hanya Madam Yisul yang mengetahui tentang nama-nama pekerja. Di lain sisi, Byung-du sedang menjamu detektif dan rekannya agar polisi tidak mempermasalahkan bisnis apa saja yang mereka lakukan. Kembali ke Yokchul, ketika di mobil, Yujin menanyakan tentang wanita itu. Dia masih ingin mencari tahu di mana keberadaan Soyun. Yokchul mengatakan dia akan melaporkan hal ini karena dia mempunyai teman polisi. Yujin yang kesal meminta Yokchul menurunkannya. Namun saat Yokchul sudah pergi, ada sebuah mobil yang mengikuti Yujin. Saat di perjalanan pulang, Yokchul mendengar ada handphone bergetar. Dia mengira handphone miliknya, tetapi ternyata handphone Yujin tertinggal. Dia pun segera kembali ke sana. Berlanjut di rumah sakit, detektif polisi mengatakan kalau mereka akan menyelidiki kasus ini. 걱정 마시고요. 조사하고 연락드릴게요. Setelah para detektif keluar, Yokchul menghampiri Dong-su. Di situ Yokchul merasa ada yang aneh dengan dua polisi itu karena tindakan mereka seperti tidak peduli. Lalu Dong-su menjawabnya dengan gugup kalau laporan harus ada persetujuan dari keluarga. Keesokan harinya, Yokchul meminta persetujuan nenek Son Yung-sun. Setelah itu, dia memberikannya kepada Dong-su. 이게 뭐요? 동의서 실종 접수해.
Dia meminta Dongsu dengan cepat untuk mengurus laporan tersebut. 바로 처리할게요. 좀 제대로 좀 해. 빨리. 빨리 해. Namun dia terlambat datang ke sekolah karena mengurus persetujuan tersebut. 역 선생님. Setelah itu, Yokchul menanyakan tentang Soyun dengan guru lain. Akan tetapi jawabannya seperti tidak memperdulikan muridnya sama sekali. 그러니까 가출한 거라고요. 잠깐만 일로 와. 잠깐만. Saat keluar dari ruang guru, Doyong memberitahu untuk tidak memperdulikan masalah ini jika tidak ingin ada masalah. Lalu, Yojin datang menghampirinya. Ternyata dia ingin bergegas menemui Madam Yesul. Namun, Yokchul melarangnya karena sangat berbahaya. 선생님은 좀 다를 거라고 생각했어요. 야, 내가 Ketika Yojin sendirian, Jisung menghampirinya dan mengajaknya berbincang-bincang. Sedangkan di lain tempat, Dongsu tidak bisa berbuat apapun karena atasannya menyuruhnya tidak membuat laporan. 예, 알았어요. Kembali ke sekolah, Yokchul melihat Yujin berjalan bersama Jisung. Tiba-tiba dia melihat asap yang keluar dari toilet. Namun murid-murid tetap tidak mau mengaku. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah kamera di toilet wanita. Yokchul langsung pergi ke ruang wakil ketua untuk memberitahu tentang kamera itu. Namun wakil ketua justru memarahinya karena melapor polisi tentang masalah Soyun. 학교 내부 일을 왜 밖에다 떠들고 다녀요? 시키면 시키는 대로 평평하게 사세요. 예? Kemudian Yokchul mengecek rekaman tersebut. Dia sangat terkejut ketika melihat Jisung yang memasang kamera tersebut. Berpindah ke Jisung, setelah menerima hadiah dari murid, Doyong meminta bantuan untuk mengangkat sesuatu. Saat Jisung keluar, Yokchul datang. Dia langsung mengecek laptop Jisung dan menemukan percakapannya dengan Yujin. Dia juga melihat pesan dari Soyun beberapa hari yang lalu. Sedangkan Yujin sudah dijemput oleh Jisung. Kemudian Yokchul menghubungi Dongsu, namun dia tidak bisa mengangkatnya karena atasannya sedang memarahinya. Yokchul lalu menghubungi Yojin dan mengatakan kalau Jisung tidak beres dan dia yang menjemput Soyun pada malam sebelum dia menghilang. Di situ Yojin tidak bisa mengatakan apapun karena dia sedang bersama Jisung. Ketika berada di lampu merah, Yojin ingin melarikan diri. Saat dalam perjalanan, Yujin memberitahu Yokchul kalau mereka sedang menuju rumah Jisung. Setelah itu, Yujin terus menanyakan tentang Soyun hingga Jisung langsung memukulnya hingga pingsan. Ketika sadar, Yujin ketakutan dengan tangan terikat. Saat Jisung sedang berbicara, Yujin melihat ponsel milik Soyun. Pada saat yang sama juga, Yokchul sudah sampai di depan rumah Jisung. 선생님 잠시만요. Yokchul segera meminta penjelasan tentang ponsel milik Soyun. 너 이거 네가 왜 갖고 있어? 그날 밤 Jisung di situ menjelaskan kalau malam itu dia menjemputnya di jembatan. Namun Soyun meminta turun di sebuah pom bensin dan mengatakan kalau ada orang lain yang akan menjemputnya. Setelah dia kembali lagi, hanya ponselnya yang tergeletak di lantai. Jisung sudah meminta maaf, namun Yujin sudah memanggil polisi, sehingga Jisung ditangkap. Saat di kantor polisi, Yokchul meminta polisi untuk menyelidikinya dengan baik, bukan dengan omong kosong. 아 이거 제대로 좀 알아봐 달라고요. 그거 말로만 하지 말고. Malam harinya, Yokchul menunggu Dongsu di depan kantor. Setelah bertemu, Dongsu memberitahu kalau laporannya sudah dimasukkan. Di situ Yokchul terus memaksanya untuk memperbaiki ponsel itu dan mengecek panggilan terakhir di ponsel tersebut.
Sedangkan polisi menginterogasi Jisung, namun Jisung hanya memandangi buku ketua Kim. Di lain tempat terlihat Byung-do yang sedang melakukan aktivitas bisnisnya. Polisi memberitahunya kalau Yok-chul membawa bukti tentang So-yun. Seketika itu, Byung-do langsung memberitahu ketua Kim tentang masalah itu. Ketua Kim menyuruhnya untuk segera mengatasi semuanya. Ketua Kim juga memberitahu komisaris tentang masalah itu. Di sisi lain, saat Eugene kembali pulang, terlihat ada seorang pria misterius yang sedang mengawasinya dari dalam mobil. Keesokan harinya, semua guru terkejut ketika melihat foto Jisung tersebar karena tidak beretika. Setelah itu, ketua Kim langsung mengeluarkan Yok-chul dari sekolah, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yok-chul hanya memandangi ketua Kim dengan tatapan curiga. Ketika sedang merenung, tiba-tiba Dong-su menghubunginya dan mengatakan tentang kabar So-yun. Lalu Yok-chul segera bergegas pergi ke lokasi. Saat sudah sampai, dia terkejut karena banyak polisi di sana. 한수연 학생 맞아요. Pada saat yang sama juga, Eugene datang. Dong-su memberitahu kalau yang ditemukan adalah mayat So-yun. Di situ terlihat Dong-su sedang mengawasi dua polisi korup di lokasi. Dia menghubungi temannya dan mengatakan barang bukti. Kembali ke Yok-chul dan Eugene, mereka menghampiri nenek Son-young yang berada di rumah sakit. Yok-chul melihat dari raut wajah nenek kalau dia sedang memikirkan So-yun. Di lain sisi terlihat Dong-su masuk ke dalam kantor. Melihat keadaan mulai sepi, dia memasuki ruangan dan memeriksa meja polisi korup. Namun Dong-su ketahuan di CCTV. Mereka berniat melakukan sesuatu kepada Dong-su setelah melihat hal itu. Di sisi lain, ketua Kim meminta bantuan kepada komisaris. Komisaris pun tidak bisa menolaknya karena jabatannya sekarang adalah karena bantuan dari ketua Kim. 경찰서장 배지 누가 달아준 거냐? Berpindah ke Yok-chul ketika masih di rumah sakit, Dong-su memberitahunya kalau So-yun melakukan obrolan pesan dengan Madam Yesul. Setelah itu, Yok-chul memberitahu Eugene kalau dia akan pergi keluar. Ternyata Yok-chul pergi ke tempat klub itu untuk menemui Madam Yesul. Ketika melihat Yok-chul datang, anak buah Byung-do memberitahunya kalau Yok-chul berada di klub. Yok-chul pun akhirnya bertemu dengan Madam Yesul dan langsung menanyakan tentang So-yun. Madam Yesul langsung menceritakan saat So-yun bekerja. 이제 더 이상 그렇게 모른 척하고 있으면 안 돼요. 무슨 일 있었는지. Ternyata pada saat itu, So-yun disuruh melayani komisaris polisi, dijadikan alat pemulus pencalonan kepala Kim. Namun malam itu, So-yun memukul komisaris dan melarikan diri. Kembali ke Yok-chul, dia melihat sekelompok orang membawa pemukul baseball, lalu dia justru menghampirinya. 어이, 잠깐만. 당신이 박 사장이야? Setelah semuanya tumbang, Yok-chul menanyakan tentang So-yun kepada Byung-do. Lalu dia menceritakan saat dia ingin menjemput So-yun di pom bensin. Akhirnya dia menemukan So-yun disekap di toilet oleh seorang pria misterius yang ternyata adalah Jisung, anak dari ketua Kim. Setelah mendapatkan informasi dari Byung-do, Yok-chul segera bergegas pergi. Pada saat di perjalanan, Dong-su menghubunginya dan mengatakan kalau ponselnya telah hilang dan Jisung dibebaskan tadi malam.
Kembali ke Eugene, saat di toilet rumah sakit, dia tiba-tiba diculik oleh pria misterius tadi. 네가 나에 대해서 오해하고 있는데 Di sisi lain, pihak rumah sakit memberitahu Yokchul kalau Eugene menghilang bahkan ponselnya tidak aktif. Kembali saat pembunuhan Soyun, ketua Kim datang karena Byung-do memberitahunya. Setelah melihat anaknya melakukan semua itu, dia langsung menghancurkan ponsel Soyun. 못한 게 뭐냐? Di lain sisi, Yokchul mencari Eugene di rumah Jisung, namun dia tidak menemukannya dan terus mencarinya. Ketika Jisung mendengar pintunya berbunyi, dia langsung menyembunyikan Eugene. Di situ ketua Kim menyuruh Jisung untuk pindah ke luar negeri karena dia terlalu banyak membuat masalah. Kembali ke Soyun, faktanya yang membunuh Soyun adalah ketua Kim. Dia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan nama baiknya. Saat di dalam lemari, Eugene terkejut mendengar perkataan ketua Kim. Saat itu juga, ketua Kim langsung menghajar Jisung. Ketika ketua Kim akan membuka lemari itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan tersebut adalah komisaris yang menghubunginya karena ada pertemuan. Setelah ayahnya pergi, Jisung membuka lemari. Namun Jisung tetap bisa menemukannya. 나쁜 사람 만들어! Pada saat Eugene akan disakiti Jisung, dia mendengar ada yang menggedor pintunya. Yokchul pun akhirnya datang di waktu yang tepat. Dan di lain tempat, ketua Kim berhasil menjadi gubernur karena menang di pemilihan. Kembali ke Yokchul, saat di jalan menuju rumah sakit, Eugene mengatakan kalau yang membunuh Soyun adalah ketua Kim. Setelah mengantar Eugene ke rumah sakit, dia kembali pergi untuk menyelesaikan semuanya. Sementara itu, ketua Kim yang telah memenangkan pemilu, dia menghubungi komisaris untuk merayakan kemenangannya. 이 새끼 내가 누군지 알아, 이 새끼야! 빨리 가, 이 새끼야! Sesaat kemudian, polisi berdatangan mengepung mereka. Keesokan harinya, berita memberitahu kalau ketua Kim adalah pembunuh Soyun. Komisaris polisi dan anak buahnya juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Di sisi lain, Dong-su membantu memasukkan tas Yokchul ke mobil karena dia akan kembali ke tempat asalnya. Sebelum pergi, dia menjenguk Eugene terlebih dahulu. Setelah sadar, Eugene terlihat senang karena melihat boneka di mejanya. Di akhir film, saat di perjalanan, Yokchul berhenti di ujung jembatan. Lalu dia melihat poster Soyun sudah dilepas.
Kini dia tenang karena kasus pembunuhan Soyun sudah terungkap. Kemudian film pun berakhir. 야, 오늘 잘들 보셔라. 자, 건배. Oke guys, itu tadi alur film The Villagers. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.